Mengejutkan, Wardatina Mawa mendadak dibuat terharu ketika mengetahui pelaporannya tentang pasal perzinahan di Polda Metro Jaya sudah naik status menjadi sidik. Terharu pelaporan polisinya kian serius disidik pihak yang berwajib, Mawa pun mengutas curhat bagaimana rasa sakit yang sempat ditahannya sekaligus rahasia penguat hatinya. Sementara itu, Inara Rusli mendadak mengunggah status bernada curhat pada akun sosmed pribadinya yang menyatakan bahwa dirinya sudah berusaha meminta maaf kepada seseorang, namun orang tersebut terlalu sibuk dengan kesibukan barunya sebagai artis. Benarkah Inara sedang menyindir sang istri sah? Bagaimana pula Insanul Fahmi menjawab rumor telah memberikan talak kepada Mawa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, tapi ini fakta. Kasus pasal perzinahan yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa dan menyeret Insanul Fahmi bersama Inara Rusli kini telah naik status, yakni naik status menjadi sidik. Yang berarti bergulir semakin serius. Sontak saja ketika mengetahui kabar ini dari salah satu situs berita online, Mawa pun terharu menahan tangis. Pasalnya, momen inilah yang ditunggu oleh Mawa. Sebab sebelum pelaporan polisinya naik status menjadi lidik, Mawa melewati sederet cobaan yang menguras emosi. Mulai dari terkuaknya pengakuan pernikahan siri Insan sang suami dengan Inara, sampai perang saling membuat pelaporan polisi. Tapi terbukti dari pelaporan yang dibuat oleh Mawa, Insan dan Inara, pelaporan Mawa lah yang bergulir serius dan kini bahkan naik status menjadi sidik. Terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang udah benar-benar mengawal kasus aku. Alhamdulillah kasus kamu udah naik sidik. Serius. Iya. Kepantesan tadi itu di grup itu aku dikasih tahu juga tapi belum aku notice. Iya, alhamdulillah udah naik sidik ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dari kemarin aku tunggu-tunggu momen ini tuh dan alhamdulillah ini terjadi. Nyangka juga ternyata aku bisa ngelewatin yang apa kata orang tuh sebenarnya jadi penguat aku juga. Orang-orang bilang you deserve better, you can do it. Ya alhamdulillah, alhamdulillah I did it. Aku bisa ternyata melewatin semuanya dengan aku mencintai diri aku sendiri. Semuanya yang aku lakukan ini juga demi anak aku. Alhamdulillah aku bisa self reward apapun yang aku inginkan. Aku bisa penuhin itu dengan sendirinya tanpa harus aku bergantung sama siapapun. Dengan aku berdiri kaki aku sendiri, aku bisa tegak di hadapan manusia, tapi aku berusaha tunduk di hadapan Allah. Dengan naiknya status pelaporan Mawa di Polda Metro Jaya, Mawa pun berterima kasih kepada pihak yang berwajib. Bukan tanpa alasan, sebelum naik status lidik, Inara Rusli bahkan berusaha keras untuk berdamai lewat jalur restoratif justice. Bahkan meski sudah mendapatkan surat penolakan dari Mawa, Inara masih tetap bersikukuh berusaha mencari jalan damai. Tapi apalah artinya usaha damai Inara kalau Mawa tetap bersikukuh menempuh jalur hukum? Pihak polisi tentu terus melanjutkan proses hukum. Hingga kini, pelaporan Mawa tentang pasal perzinahan pun naik status menjadi sidik. Tak heran jika Mawa berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan usaha maksimal dalam menangani kasusnya sesuai koridor hukum. Terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang udah benar-benar mengawal kasus aku. Terima kasih banyak semua yang udah support aku, netizen-netizen Indonesia yang selalu mensupport aku dari awal kasus ini terjadi sampai sekarang. Aku bersyukur banget, alhamdulillah. Titik aku lagi ikhlas, benar-benar ikhlas. Alhamdulillah Allah menjawab doa yang aku panjatkan selama ini. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah udah naik sidik. Artinya laporan yang udah aku laporin kemarin udah gelar perkara, alhamdulillah. Tandanya itu semuanya udah terbukti, udah bener. Ya Allah, terima kasih untuk pihak kepolisian yang udah mengawal kasus aku. Terima kasih.
Juga semoga langkah kecil yang ini termasuk bagian dari sebuah ikhtiar aku yang aku lakukan untuk perempuan-perempuan dimanapun berada. Semoga tidak ada lagi yang merasakan hal yang serupa yang udah aku rasakan, karena benar-benar sangat sakit banget. Dan insya Allah aku doakan untuk kita semuanya itu tetap selalu bahagia, happy terus dalam rumah tangganya. Tidak ada ujian, walaupun setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya, tapi tetap bisa bangkit. Dan semoga dari kisah yang udah aku alamin ini bisa diambil pembelajaran, hikmah dari semuanya. Kalian bahagia terus ya. Sirius tak tergoyahkan sampai status pelaporannya naik jadi sidik, tak pelak langkah Mawa pun mencuatkan teka-teki baru. Terancam pasal 411 KUHP tentang perzinahan yang mengandung ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda. Benarkah kini nasib Insan dan Inara Rusli sedang terancam resiko penjara? Butuh waktu untuk membuktikannya? Yang jelas, jauh sebelum terlanjur naik status jadi sidik, Insan bahkan berusaha menempuh segala cara sebagai usaha untuk berdamai dengan Mawa. Mulai dari meminta maaf kepada Mawa, yang diikuti dengan usaha menyenggol Mawa lewat chat pribadi, sampai merubah diri sering mengunggah aktivitas seorang diri bertabur kata bijak lewat sosmed. Tapi alih tergerak, Mawa justru mengutas keputusan mengejutkan, yaitu terus melanjutkan proses hukum dan tetap bulat bakal melakukan proses gugatan cerai. Komunikasi gimana, Kak? Dia ngechatin terus, tapi aku mohon maaf aku nggak gue balas. Oh iya, aku nggak lihat sih. Yang berita baru itu juga banyak yang ngetek itu. Jawaban dari semuanya tetap sama, tekad aku kan udah bulat dari awal. Kalau untuk kasus ini, insya Allah aku serahin aja ke penyidik semuanya. Terus ya tetap aku bilang aku bakalan proses gugat cerai. Enggak. Tapi katanya dia mau minta maaf, Kak, tanggapannya gimana? Ya berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya. Pasti hambanya juga insya Allah bisa Tapi memaafkan. maafin. Tapi memang udah gak mau balikan lagi, Kak? Terus seperti apa, Kak? Enggak mau lagi. Gimana, Kak? Kan kalau yang IF udah dimaafin, kalau IR minta maaf akan dimaafin juga. IF minta maafnya kemana dia? Di sosmed. Oh, karena kan kemarin aku bilangnya pas mediasi di masuk media. Gak berani. Panggil aja lah ke sana, datengin lah. Setali tiga uang dengan usaha Insanul Fahmi yang seolah menemui jalan buntu ketika ingin berdamai dengan Mawa. Begitu pula dengan Inara Rusli, yang bahkan sampai harus gigit jari menerima surat penolakan restoratif justice dari Mawa. Dan kini, ketika pelaporan Mawa sudah naik status, Inara yang tak kunjung meminta maaf sesuai permintaan tuntutan Mawa untuk berdamai sejak awal, mendadak mengutas langkah mengejutkan. Karena tiba-tiba saja Inara mengunggah status bertuliskan soal usaha untuk meminta maaf. Yang sayangnya selalu gagal, karena orang yang mau dimintai maaf oleh Inara selalu lebih memilih kesibukan yang baru menjadi artis. Yang sontak saja menjulangkan tanya, benarkah Inara sedang menyindir sang istri sah? Berkali-kali gagal berusaha mendekati Mawa, mencuat rumor bahwa Insan telah memberikan pernyataan talak kepada Mawa sang istri sah. Bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi? Seperti apa penjelasan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Di tengah makin seriusnya usaha Wardatina Mawa menjerat Insanul Fahmi dan Inara Rusli dengan pasal perzinahan,
Usaha Mawa selanjutnya yang bakal mengusung proses gugatan cerai pun menggulirkan blunder panas. Sebab sebelum pelaporan Mawa resmi naik status jadi sidik, mencuat kabar bahwa Fahmi telah memberikan kata talak kepada Mawa. Kabar yang mencuat ini sontak menjulangkan tanya. Berkali-kali berusaha berdamai namun selalu berujung penolakan Mawa. Benarkah Insan telah memberikan talak kepada Mawa? Iya, jadi pandangan seorang talak itu biasanya bagaimana para pihak memberikan statement. Sedangkan talak itu bisa secara verbal aja itu udah menalak sebenarnya. 3 minggu lebih kita verbal, kita ngomong bahwa ini adalah ditalak, itu biasanya sudah tertalak gitu ya. Jadi udah sampai detik ini sudah 3 bulan lebih, Insanul juga belum tidak ada menalak Mawa. Ya, usaha Insan untuk meluluhkan hati Mawa sehingga mau berdamai dan bersedia kembali tak lagi menjauh sudah dilakukan berkali-kali. Namun hasilnya selalu berujung gagal. Benarkah karena ini rumor Insan sudah memberikan talak jadi mencuat? Entahlah, yang pasti keinginan Mawa untuk berpisah dari Insan memang sangat kuat. Kalau saya sendiri sih doain aja yang terbaik pastinya gitu kan. Aku juga selalu ngedoain Mawa. Semoga ya selalu sehat, kemudian selalu diberikan kebaikan, dan aku berharap masih ingin memperbaiki ini semua sih, ingin memperbaiki ini semua. Pas dari itu kan semua keputusan juga kan tergantung laki-lakinya juga kan, makanya kenapa bukan perempuan yang dikasih keputusan untuk menalak atau mungkin bikin keputusan untuk rumah tangga itu berpisah. Kalau enggak, katanya dari zaman Rasul dulu kalau perempuan yang dikasih keputusan mungkin laki-laki itu udah ditalak berkali-kali. Sementara usaha meluluhkan hati Mawa sang istri pertama masih alot, Insan pun memasang sikap pasrah terhadap pelaporan hukum Mawa yang kian bergulir serius di Polda Metro Jaya. Bahkan Insan berikrar bakal mengikuti segala proses hukum yang bakal berjalan. Mungkinkah ini berarti Insan sudah tak berani lagi berharap untuk berdamai karena Mawa sedang berada di atas angin? Yalah, kita ikutin aja, kita hargain ya. Kita ikutin aja, kita hargai, ya kan. Apapun itu semua, ya udah aku serahin aja semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lebih ke pasrah, ikhlas. Yang penting jalanin kehidupan bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Nggak mengharapkan sih, itu tetap jadi yang prioritas, tapi kita juga nggak bisa diem aja kan, harus bergerak, harus mulai usaha lagi, harus mulai ngasih hal-hal yang positif sama orang banyak, ngasih manfaat gitu kan, karena kalau kita diem aja kan menjadi apa gitu loh. Aku juga punya anak gitu kan, dan aku juga harus ngasih nafkah ya kan, kemudian ya apalagi ya balik lagi ke moto hidup aku, ya aku harus ngasih manfaat sama orang lain, itu seperti apa setiap hari. Benarkah posisi Mawa sedang berada di atas angin? Praktisi hukum Hotman Paris pun menggulirkan analisa yang mengejutkan. Bagaimana pula dengan nasib Inara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Fakta bahwa kasus pelaporan hukum Mawa yang telah lebih dulu naik status jadi sidik sehingga kian bergulir serius di ranah hukum daripada sederet pelaporan polisi yang dilakukan oleh Inara Rusli dan Insanul Fahmi tak pelak menjulangkan teka-teki baru. Benarkah ini sinyal bahwa Mawa sedang berada di atas angin? Apalagi bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Selain terancam pasal perzinahan yang dilaporkan Mawa, Inara juga sedang diguncang masalah tentang hak asuh anak dengan Virgon sang mantan suami. Apakah ini berarti bakal membuat Inara harus menghadapi urusan panjang dan lama gara-gara menikah siri dengan Insan? Praktisi hukum Hotman Paris Hutapea pun mengutas analisa yang mengejutkan. Polda itu tetap berjalan. Orang tuh, kalau orang tidak mau berdamai. Gimana menurut abang mungkin? Gimana? Gua nggak bisa komen, itu kan tergantung maunya orang. Kalau dia mau rujuk, mau kembali, itu nggak ada. Itu nanya, nggak ada. Kalau mereka berdamai, seorang suami berdamai dengan istri, itu urusan dia. Nggak ada kaitannya dengan istri kedua. Nggak ada dong. Dia akan melarang.
Bahwa mereka rujuk kembali, tapi si istri yang sah tidak mau berdamai, itu hanya dia. Kalau memang hak asuh sudah ada, ya hak asuh sudah ada, itulah kelemahan hukum kita. Itu tidak diatur apa sanksinya kalau seorang anak mengambil. Itu tidak diatur. Itu apakah itu pidana atau tidak masih menjadi pertanyaan juga. Ya karena Komnas Perlindungan Hak tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi. Kalau memang si suami itu, kalau memang si istri sudah punya hak asuh, secara hukum perdata dia berhak. Tapi kalau si suami ngambil, ya sanksinya apa? Itu tidak diatur dalam undang-undang. Itu kan Virgon beralasan mengambil itu karena Inara sedang bermasalah. Enggak, itu bukan alasan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.